kami Ibu Idiana Setianingsih SPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada tim kami. Saya Arianti sebagai observer, sedangkan di samping saya Bu Fitri sebagai coach dan sebelah sini Bu Ika sebagai coachee. Nah, di sini saya sebagai observer akan melakukan supervisi pra-observasi, yaitu di mana proses coaching kami nanti akan melaksanakan atau melakukan teknik kita, yaitu dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi rencana, lalu tanggung jawab atau komitmen. Sedangkan kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan nilai prinsip pada coaching yang ingin tim kami penuhi yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka akan kami mulai latihan coaching tim kami. Silahkan, ibu-ibu. Baik, terima kasih Bu Ari. Di sini saya selaku coach. Nah, akan memulai proses coaching kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Bu Fitri. Bu Fitri sendiri? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Baik. Begini Bu Ika, dalam proses coaching ini nanti kira-kira apa yang ingin Bu Ika capai, tujuan apa yang ingin dicapai pada percakapan coaching pagi ini? Begini Bu Fitri, saya itu kok punya apa ya, unek-unek. Saya tuh gimana ya, pengen curhat sebenarnya sama Bu Fitri. Saya itu guru kelas 1 SD Bu Fitri, punya murid yang bernama Alfian. Setiap saya mengajar itu, Alfian itu kok sering merasa apa ya, nggak mau konsentrasi, terus istilahnya dia itu cuek, nggak mau memperhatikan. Terus di sini tuh dia itu juga gimana ya Bu, cara membacanya pun dia itu belum bisa, cara penulisan, dan dia juga belum hafal abjad A, B, C. Terus saya itu gimana tiap hari saya itu menghadapi murid yang bernama Alfian, saya itu gimana ya Bu, saya itu merasa menjadi guru itu kelihatannya saya itu kurang gimana ya Bu, belum mampu istilahnya untuk membuat Alfian itu bisa membaca, menghafalkan huruf-huruf ABC. Jadi saya itu merasa terbebani Bu kalau setiap harinya saya itu mengajar di kelas 1. Terutama saya melihat Alfian yang gimana ya Bu, setiap harinya itu dia itu cuek, nggak perhatikan, pokoknya saya itu gimana ya Bu, bingung sendiri gitu menghadapinya. Bu Fitri gimana? Ya, Bu Fitri? baik Ya. Bu Ika. Dengan kata lain, Bu Ika saat ini menjadi galau. Ya. merasa bingung. Iya, dalam menghadapi murid Bu Ika yang tidak memperhatikan pelajaran, kemudian dalam segi lancar membaca juga belum. Kemudian mungkin selain tidak memperhatikan juga mungkin melakukan aktivitas lain, maksudnya tidak memperhatikan pelajaran saat di sekuat sendiri, cuek, dia tidak mau memperhatikan gurunya, terus istilahnya domblong begitu. Saya menghadapinya terus gimana? Iya. Kalau jenengan menemui murid seperti kayak gitu terus gimana? Kita merasa pengen nangis gitu loh Bu? Iya. Menghadapi murid seperti baik, ya saya memahaminya. Sementara ini selama ini ya Ibu Ika mungkin sudah ada pendekatan ke siswa ataupun ke orang tuanya mungkin? Sementara ini saya sudah menghubungi orang tuanya si Alfian. Terus saya melalui WA grup kan ada ya Bu ya di kelas itu, tapi saya japri Bu, soalnya nanti gak enak ya Bu kalau di grup nanti istilahnya terflor anaknya kurang perhatian atau gimana gitu. Terus saya japri kepada ibunya Alfian,
kalau anaknya kalau di kelas itu nggak memperhatikan sama sekali, kalau diajar atau diulang gurunya dia itu tidak konsentrasi sama sekali. Dan di samping itu juga kalau saya memberi contoh menulis, membaca, saya beri contoh Bu, ini loh tulisannya itu yang benar begini, hurufnya begini. Tapi setelah saya beri contoh, dia itu kok lupa, nggak bisa lagi. Ya saya pernah judek toh Bu Fitri, gimana ini? Nah, Mungkin iya. Mungkin dari orang tuanya Alfian, mungkin ada informasi terkait apa ya, kemampuan Alfian atau keseharian Alfian di rumah. ini kebetulan ya, orang tua Alfian kan petani Bu, jadi kan petani otomatis seharian itu aktivitas orang tuanya pergi ke sawah. Kadang kalau saya perhatikan Alfian itu sebenarnya ya kurang perhatian, butuh perhatian sama orang tuanya. Wong kemarin itu loh saya dekati, Alfian kemarin sudah belajar apa belum? Ibuku aja udah tidur loh Bu, malam Bu. Nah kamu sih ngajari siapa? Ayah. Belajar apa? Membaca. Tapi saya sudah dibelikan di apotek obat pintar loh Bu. Lah justru kalau dibelikan di apotek obat pintar dan pintar megana sinau terus belajar dan seperti teman-temannya bisa membaca, menulis, menghafalkan huruf-huruf ya Le ya. Obatnya jangan lupa, obat pinternya itu diminum setiap hari ya Le ya. Jangan lupa ayahnya itu suruh mendampingi sinau kudu ben iso kamu ya, jangan bermain terus begitu alasannya. Kemudian setelah Ibu Ika menyampaikan apa ya, perilaku Alfian yang cuek, tidak begitu memperhatikan pelajaran, itu bagaimana respon orang tua Ibu? Ya sementara itu orang tuanya kan ya orang desa, petani tun gitu loh Bu. Orang tuanya itu ya gimana ya, saya itu juga sama orang tuanya juga, sama mbahnya juga yang deket ya, sama mbahnya. Mbah, Alfiannya pripun toh Mbah, kok enggak apa ya, kok enggak diajari kayak gini loh Mbah, kalau seandainya kalau kendala sama belajar nggak bisa membaca, menulis, nggak menghafalkan ABC itu belum begitu paham, buatnya dilesi gitu loh Mbah. Terus iya sebenarnya ya setiap harinya sudah diajari ayahnya. Tapi diajari apa Mbak? Diajari matematika, berhitung saja. Ya enggak berhitung saja toh Mbak. Namanya ya belajar itu ya membaca, menulis, menghafalkan ABC gitu loh Mbak. Gitu. Setelah Bu Ika sarankan untuk memberikan les itu bagaimana orang tuanya? Setuju atau? Ya sementara itu ditanggapi sama orang tuanya, dia berusaha untuk mencarikan untuk guru privat les nih. Tapi ya sekarang tuh anaknya tinggal anaknya kadang ke sakjeng nyetan gitu, apa gimana kalau mau belajar ya belajar, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi seperti kayak gitu loh Bu Fitri. Saya jadi pusing, istilahnya solusi yang terbaik buat anak ini gimana ya Bu Fitri. Saya kok gimana ya, merasa kasihan juga, merasa saya istilahnya belum mampu istilahnya membimbing murid saya untuk menuju ben bocah iki ben iso ben koyo oncone gitu loh Bu Fitri. Saya itu kok bingung gimana ya solusinya Bu. Berarti dari apa yang disampaikan Bu Ika tadi, dari orang tua belum memberikan les. Belum katanya ayahnya. Tapi kira-kira kalau Bu Ika menyampaikan misalkan mungkin diajak les sesuai keinginan Bu Ika, bagaimana, setuju atau mendukung atau tidak? Karena kan les kan butuh biaya juga ya. Saya sangat mendukung sekali untuk istilahnya hasil yang maksimal menurut saya biar bisa membaca dan menulis. Dan seandainya kalau masalah dengan biaya, istilahnya saya sanggup pada jam-jam pulang sekolah 15-20 menit untuk mempelajari Alfian itu membaca, menulis dan menghafalkan ABC begitu. Saya juga insya Allah saya istilahnya saya ya mau ingin mengelesi Alfian itu.
Orang tuanya juga setuju. Iya, sebenarnya ya setuju. Baik. Iya Bu Ika. Kalau Bu Ika sendiri, apakah sudah ada pendekatan kepada Alfian sendiri? Sudah, sementara ini pendekatan saya buat Alfian itu dalam pembelajarannya itu menarik perhatiannya dia. Ya seperti saya tiap hari ngutek saja membuat itu loh Bu, media gambar, huruf-huruf, saya buat boneka, terus medianya saya gunting buat buah-buahan, ajarnya A, B, C seperti itu. Terus biar dia hafal. Terus sambil nyanyi A, B, C, D, E, F, G sampai hafal. Coba ABC-nya saya tempelkan di papan tulis. Ini huruf apa? A. Coba diperhatikan, ditulis hurufnya. Terus coba tulisannya Budi, B-nya mana? Sampai segitu loh saya itu. Terus gimana? Saya tuh menghadapi Hebat loh Ika ini. Hebat ya. Nah, gimana lagi Bu? Saya menghadapi Alfian seperti kayak gitu, otomatis saya tuh setiap harinya Bu? Ngutek-ngutek Iya. si media, ngutek-ngutek gimana caranya dia biar menarik seperti itu. Istilahnya waktu saya itu juga istilahnya tertuangkan buat Alfian dulu istilahnya. Biar sebanding dengan teman-temannya gitu. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin. Hebat. Bu Ika ini hebat ini, memang akhirnya terus melatih Bu Ika itu lebih kreatif ya Bu dalam menghadapi Alfian ini ya. Iya. Terus kemudian Bu Ika sendiri dari perlakuan terapi yang sudah dilakukan pada Alfian, apakah sudah perubahan dari Alfian? Ya insya Allah perubahan sedikit demi sedikit itu Alfian itu sudah walaupun belum lancar 100% ya Bu Fitri, dia sudah bisa istilahnya membaca istilahnya cuma satu kalimat, terus istilahnya bisa menulis nama dia sendiri, nama alamat, nama temannya, insya Allah sudah bisa Bu Fitri. Alhamdulillah. Nah karena sudah terapi yang perlakuan yang mungkin itu khusus ya Bu untuk Alfian itu daripada teman-temannya. Iya. Mungkin Bu Ika punya punya angan-angan atau rencana terapi yang mungkin lain yang mungkin Ibu akan rencanakan untuk menghadapi Alfian ini, terapi lain selain apa yang sudah Ibu lakukan tadi, menempel mungkin Bu Ika punya? Saya ingin menerapkan pendekatan pada Alfian penuh dengan perhatian, dengan istilahnya dengan cara Alfian itu istilah mengotak-ngatik, istilah istilah mengotak-ngatik huruf, terus menyusun huruf itu menjadi sebuah kalimat. Nah, mungkin dengan permainan seperti itu dia akan kreatif Ibu. Istilahnya mengotak-ngatik Budi. Biasanya kan ini masih teka-teki. Nah, ditulis diginikan. Terus di kotaknya B mana? U-nya lagi mana? D-nya. Dia kan akhirnya asik sendiri. Akhirnya terus dia bisa menyambung sebuah kata dan menjadi kalimat yang baik Bu Fitri. Hebat Bu Ika ini hebat. Salut saya sama terutama guru SD ini, saya hebat. Bu sabar Bu Fitri. Kadang sama tensi saya itu kadang cemut sampai tinggi loh menghadapi anak-anak yang gitu. Nah gimana lagi namanya juga guru SD Saya memahami itu, saya memahami. Iya. Baik, saya lihat Bu Ika punya rencana yang bagus buat Alfian, dan saya juga tetap menyampaikan semangat untuk tetap melaksanakan itu. Bagaimanapun itu komitmen Bu Ika yang luar biasa, yang memang kita diharapkan untuk selalu bergerak untuk menemukan inovasi-inovasi di pembelajaran agar anak-anak kita itu memang
asyik dan menyenangkan di pembelajaran. Baik. Bagaimana perasaan Tika saat ini? Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri. Berkat jenengan kula merasa pelong jian. Pertama dulu tuh saya tuh piye yo, saya tuh mau curhat kemana? Nah, untuk Bu Fitri datang kemari, terus saya lah beneran saya ingin mengungkapkan unek-unek saya, permasalahan saya yang ada di kelas, berhadapan dengan murid saya yang belum bisa lancar membaca, menulis, menghafalkan ABC. Terima kasih sekali Bu Fitri sudah istilahnya memberi saran, isi pemasukan yang baik buat saya, dan untuk istilahnya Alfian gimana solusinya bisa membaca, menulis, dan menghafalkan huruf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Fitri sudah menyempatkan waktu luangin jenengan buat curhatan saya ini. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Ika, karena itu pun juga pembelajaran buat saya bisa bertukar pengalaman dari jenengan bagaimana menghadapi siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda itu tadi, dan perlu juga kreatif kita untuk mengolah pembelajaran agar asik dan menyenangkan. Saya kira itu Bu Ika, dan terima kasih atas percakapannya, dan alhamdulillah Bu Ika juga sudah plong dan lega. Bisa kita akhiri ya Bu Ika. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih banyak. Jadi demikian proses coaching kita pada pagi hari ini. Bu Ari, silakan. Baik, terima kasih Bu Fitri dan Bu Ika. Dari coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Fitri dan Bu Ika, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hasil pasca coaching. Alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar dan menggunakan alur tirta yang bertahap sesuai dengan urutan tirta, dan kompetensi inti sudah tercapai di mana coach itu aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sedangkan coachee juga aktif menyampaikan permasalahannya. Selain itu prinsip coaching juga sudah terlaksana, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi di mana coach dan coachee semuanya berjalan bersamaan, seiring dan selaras. Semoga ibu-ibu coaching kali ini bermanfaat bagi kita dan dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah kita, baik permasalahan dengan siswa maupun dengan rekan sejawat, dan semoga kita sebagai guru dinantikan kehadirannya oleh siswa-siswi kita. Nah, mari ibu-ibu, coaching kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Agustina Nugrahani sebagai observer pada proses coaching percakapan pada pagi hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan bahwa fasilitator kami adalah Bapak Prapto, kemudian pengajar praktik kami adalah Ibu Lidiana. Nah, dan selanjutnya saya sebagai observer Fitri Agustina Nugrahani, dan perkenalkan ini Bu Arianti sebagai coach dan ini Bu Esti sebagai coachee. Baik, sebelum coaching atau sebelum proses percakapan coaching ini, saya akan menyampaikan bahwa sesuai dengan rubrik penilaian bahwa coach harus memiliki kompetensi inti dalam proses coaching, yaitu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pernyataan berbobot. Nah, di sini nanti saya sampaikan juga bahwa dalam rubrik penilaian bahwa prinsip pada proses percakapan coaching ini juga menggunakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Terima kasih Bu Ari, dan di sini nanti Bu Ari sebagai coach akan melakukan proses coaching dengan Bu Esti dengan tema yaitu tentang keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk itu kami persilakan Bu Ari dan Bu Esti untuk melakukan
proses coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mau melaksanakan coaching sebagai tugas demokrasi kontekstual di modul 2.3. Baik, akan kami segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Esti hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ari. Terus kabar anak-anak? Nah itu alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Saking alhamdulillahnya ada beban di pikiran saya. Masih dalam keadaan sehat ya Bu? Iya sehat. Ngomong-ngomong Bu Esti, mumpung kita bertemu kali ini, apa nih yang ingin disampaikan Bu Esti? Itu Bu Ari, alhamdulillah saya berdua tadi selain keadaan sehat, saya juga mau menyampaikan unek-unek saya Bu Ari. Nah ini saya rasakan di akhir-akhir ini. Mungkin mau menjelang Lebaran itu ya Bu Ari. Nah, sesuai dengan tema tadi, saya itu merasa beratnya di sini Bu Ari. Di awal kegiatan ekstra, anak-anak didik kami itu yang ikut ekstra, kami asik Bu. Sebenarnya itu ekstra drum band. Nah, mereka itu ada sekitar 55 siswa. Kan lumayan banyak nih Bu Ari ya, jumlah segitu itu kalau dimasukkan di kelas formal itu ada 2 kelas itu mengikuti kegiatan ekstra drum band itu banyak dan mengasihkan, tapi ternyata itu beberapa bulan terakhir itu mereka yang masuk itu menurun Bu Ari. Jadi intinya Bu Esti punya unek-unek tentang siswa yang berkurang dalam ekstra. Terus begini Bu Esti, harapan atau tujuan apa yang ingin Bu Esti capai dalam obrolan kita kali ini? Tujuan saya ini Bu Ari, ingin memaksimalkan kembali jumlah siswa yang masuk biar mereka kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya seperti itu. Coba Bu Esti bisa itu enggak bercerita lebih lanjut ya, mengapa ini anak-anak kok semakin lama semakin berkurang ya di ekstranya, ada apa nih di ekstranya sendiri? Kalau itu sebentar, kira-kira anak itu mungkin ini ya Bu Ari, mengalami kejenuhan mungkin ya, karena kita itu latihan itu seminggu kadang sampai 3 kali. Padahal kan kita pulang itu sudah pelajaran jam 13.30 setengah 2. Kalau ada kegiatan ekstra itu kan paling tidak mereka molornya pulang sampai jam setengah 3 maksimal jam. Jadi ada rasa bosan ya Bu? Kemungkinan seperti itu sehingga jumlah mereka berkurang. Terus rencana apa yang ingin Bu Esti lakukan untuk mengatasi masalah Bu Esti? Oke, rencananya gini Bu Ari, saya mau mengumpulkan siswa semuanya. Kemarin yang daftar pertama itu mau saya tanyain kenapa kok mereka masuknya akhir-akhir ini berkurang, seperti itu mungkin kami kumpulkan. Dikumpulkan Ya, dikasih sosialisasi seperti itu Bu? ya, atau gini Bu Ari, yang kedua setelah dikumpulkan gini, saya mau memberikan gambaran tentang kakak-kakak kelas mereka yang telah sukses mengikuti kegiatan ekstra yang kemarin mensukseskan kegiatan di alun-alun. Kan kemarin kita pernah tampil di parade Surya Senja. Itu mungkin anak yang tidak masuk dengan adanya video yang mengingatkan kakak kelas itu mungkin ya mungkin seperti itu. Terus tanggung jawab apa ya agar rencana Bu Esti ini berhasil? Ya, tanggung jawab saya akan berusaha memaksimalkan itu tadi, anak agar bisa masuk. Selain memanggil, kemudian saya mungkin ini Bu Ari, tanggung jawab saya menggalakkan atau mungkin mengingatkan siswa kapan mereka harus masuk. Kemungkinan selain rasa enggan, mungkin mereka itu lupa harinya masuk ekstra mungkin Bu Ari, karena kita harinya kan mengikuti kakak kelas yang menentukan, mungkin seperti itu. Terus ada perubahan apa belum Bu? Kalau seminggu ini perubahannya agak tambah, tapi belum maksimal ke jumlah 55 tadi. Jadi sudah sesuai harapan dengan Bu Esti apa belum? Alhamdulillah Sudah. tapi ya sudah, tapi perlu lagi
digencarkan gitu Bu Ari. Berarti rencana Bu Esti sangat bagus guys, sudah sampai ke harapan Bu Esti terpenuhi. 100 ya. minimal Ya. dapat ya. Oke. Semoga nanti siswanya lebih aktif Ya, lagi ya Bu Esti. amin, amin. Karena itu Bu Ari, selain kita menampilkan mereka di waktu Parade Surya Senja, kebetulan di sekolah kami itu kalau kegiatan upacara bendera, anak yang ikut ekstra dambe itu memegang peran utama. Nah, jadi tanggung jawabnya saya tambah lagi mungkin bisa mensukseskan kegiatan upacara bendera, Iya, seperti bagus. mengiringi Bagus. Indonesia Raya seperti itu. Bagus sekali Bu Esti. Ya, Harapannya ya, ya. semoga rencananya kedepannya lebih berhasil lagi. Ya, amin, amin, dan amin, amin. ekstranya itu dinantikan untuk anak-anak. Jadi anak-anak Ya. yang menunggu kapan nih latihan, kapan Ya, latihan Bu Esti ya. semoga. Ya. Terus begini Bu Esti, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Ya. gimana perasaan Bu Esti? Perasaan saya lega Bu, saya bisa bercerita sama Bu Ari. Ya, bagaimana saya bisa membangkitkan anak untuk bisa hadir lagi berkegiatan ekstra seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Esti ya, telah sharing Ya, dengan saya. sama-sama Bu Ari. Bu Ari juga membantu saya Terima kasih. meringankan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ari. Oke, Ya. demikian coaching kami yang akan kami lakukan. Waktu saya kembalikan ke Bu Fitri. Baik, terima kasih atas proses coachingnya Bu Ari dan Bu Esti. Di sini akan saya sampaikan pasca proses coaching di sini adalah bahwa proses coaching yang dilakukan antara Bu Ari dan Bu Esti itu sudah mencakup kompetensi inti, diantaranya adalah present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dari coach. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot dari coach. Kemudian prinsip-prinsip dalam penilaian di sini juga sudah tampak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi di sini juga sudah muncul. Kemudian untuk penilaian ini, misalkan skala penilaian ini juga antara 1 sampai dengan 4, saya beri 4. Hebat. Ya, dan juga saya menyampaikan bahwa alur Tirta pada proses coaching di sini juga memenuhi, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aktif, rencana aksi, kemudian tanggung jawab dan aksi nyata. Dan saya berikan selamat kepada Bu Ari dan Bu Esti, selamat proses coachingnya terpenuhi, hebat dan sukses untuk semua. Baik, saya dari pengamat observer, saya mengakhiri latihan proses coaching pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.